Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 3, subtema 2, muatan PPKN, kewajiban dan tanggung jawab. Sebelum belajar tentunya mari kita berdoa dulu agar belajar kita hari ini manfaat dan mudah dipahami. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kewajiban dan tanggung jawab kalian, bagaimana kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kita awali bahwa penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Ingat, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar hidup kita lebih nyaman dan tidak merugikan orang lain. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita bahas selanjutnya adalah kewajiban anak di rumah. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Dan yang ketiga adalah merapikan tempat tidur setelah bangun. Yang keempat adalah merapikan mainan setelah dipakai. Dan yang kelima, kewajiban anak di rumah adalah mematikan peralatan listrik setelah digunakan. Itulah kewajiban anak-anak di rumah. Hormat orang tua wajib adanya. Dan ketika kalian bertanggung jawab di rumah, maka rumah kalian senantiasa nyaman untuk dihuni. Selanjutnya, apa pula kewajiban anak di sekolah? Yang pertama adalah menaati aturan di sekolah. Dengan taat aturan di sekolah, kalian akan menjadi anak yang disiplin dan belajar kalian lebih nyaman. Yang kedua, memperhatikan guru saat mengajar. Tujuannya agar kalian cepat memahami atau lebih memahami pelajaran. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Ini adalah melatih disiplin kalian dan kelas akan menjadi bersih tentunya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Anak-anak, kelas dan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah, baik dari membuang sampah, menjaga kebersihan, dan tentunya menjaga tanaman di sekitar kita. Selanjutnya, kewajiban anak di masyarakat. Yang pertama, menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum diberikan untuk digunakan dan dijaga. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas umum dengan baik. Tentunya gunakan fasilitas umum dengan baik dan tidak merusaknya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan masyarakat kalian lebih bersih. Dan yang keempat, mengikuti kerja bakti. Tentunya kerja bakti ini diukur dengan kemampuan anak-anak. Yang terpenting adalah partisipasi atau ikut serta kalian di masyarakat itu harus dilakukan dengan penuh disiplin. Apa dampak ketika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain? Kalian telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Kemudian, apa dampak tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Yang pertama, kalian wajib menaati aturan sekolah. Jika tidak dilaksanakan, suasana kelas menjadi tidak aman dan nyaman. Yang kedua, kalian wajib melaksanakan piket kelas. Kalau tidak dilaksanakan, dampaknya apa? Yaitu kelas menjadi kotor dan tidak nyaman untuk belajar. Kemudian kewajiban kalian yang ketiga memperhatikan guru saat mengajar. Apa dampak jika tidak dilaksanakan? Tidak memahami pelajaran dan bisa mengganggu teman yang lain. Itulah anak-anak dampak ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan belajar tentang manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Dan tentunya ketika hal ini dilaksanakan,
Jika tidak disiplin dan tanggung jawab, akan merugikan orang lain. Apa dampak bertanggung jawab pada kebaikan? Hidup merasa bahagia karena merasa disayangi, membuat orang tua bahagia, semakin disayang oleh orang tua, dimudahkan belajarnya, dan yang terpenting, pada akhirnya kalian menjadi anak yang disiplin sampai tua nantinya. Karena belajar disiplin, mentaati kewajiban, bisa dimulai atau harus dimulai sejak kecil. Kemudian kita lanjutkan apa dampak tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Yang pertama, hidup kita tentunya merasa tidak bahagia karena kita merasa kekurangan atau kurang. Kemudian yang kedua, membuat orang tua kecewa. Yang ketiga, semakin dijauhi teman. Dan yang keempat, tidak memahami pelajaran karena kita tidak memperhatikan guru saat mengajar. Dan yang kelima, tentunya ketika kita tidak bertanggung jawab, kita mendapat sanksi. Nah, itulah anak-anak beberapa hal tentang dampak ketika kita melakukan kewajiban dan tidak melakukan kewajiban. Selanjutnya kita pelajari manfaat melaksanakan kewajiban. Yang pertama, manfaatnya membuat orang tua kita bahagia. Karena dengan kita melakukan kewajiban dengan tanggung jawab, kalian akan menjadi anak-anak yang disiplin. Yang kedua, melatih kedisiplinan. Dan yang ketiga, tentunya hidup kalian menjadi lebih teratur. Dengan berdisiplin, semua agenda hidup dapat dilaksanakan dengan baik dan akan memudahkan kita untuk menjalankan agenda demi agenda. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Tentunya setelah kita mengetahui apa kewajiban kita, apa hak kita, bagaimana kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, tentunya mulailah sejak sekarang atau sejak kecil. Dengan berlatih bagaimana kita berdisiplin, melakukan kewajiban dan pemenuhan hak kita, tidak bisa atau tidak merugikan orang lain, menjadikan kita pribadi yang luar biasa. Terima kasih sudah memperhatikan video hari ini dan kita bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.